Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah. Subhanallah, hari ini mengingatkan kita bagaimana seorang muslim seharusnya menyelisihi orang-orang kafir. Tidak sama seperti mereka, bahkan dalam ibadah-ibadah yang ada kesamaan. Seperti puasa Asyura, di mana orang-orang Yahudi mereka berpuasa, orang-orang Yahudi yang agamis. Sebagaimana orang-orang Islam yang agamis akan puasa juga pada tanggal 10 Muharram. Dalam rangka apa orang-orang Yahudi berpuasa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah. Dikasih kemenangan bukan berpesta, tapi malahan berpuasa. Ini bentuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah selamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya mereka berpuasa. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tatkala melihat orang-orang Yahudi berpuasa, mengagungkan tanggal 10 Muharram, maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih pantas terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka akhirnya beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Pada tahun 11 Hijriah, mungkin di bulan Muharram setelah lewat puasa Asyura, atau ketika beliau sedang puasa tanggal 10 Muharram, para sahabat mengatakan Yahudi itu mengagungkan banget tuh hari ini. Sedangkan kita disuruh menyelisihin orang-orang Yahudi. Maka lalu beliau mengatakan, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya. Agar gak sama Yahudi. Maka alhamdulillah yang bisa berpuasa hari ini, semoga Allah terima puasanya. Tapi yang gak sempat puasa, ana baru tahu hari ini Ustaz,
Berarti Anda besok mau puasa. Terus bagaimana menyelisihi Yahudi? Maka puasa hari setelahnya, tanggal 11-nya. Dalam rangka juga menyelisihin orang-orang Yahudi. Taib ahibati fillah. Kita sampai kepada pembahasan tafsir surat Al-Buruj. Di akhir surat Al-Insyiqaq, Allah Jalla Jalaluh menutup surat itu dengan menjelaskan balasan yang diberikan kepada orang-orang beriman dan hukuman yang diberikan kepada orang-orang kafir. Bahkan bagaimana orang-orang itu pantas dihinakan, orang-orang kafir. Kemudian juga Allah sebutkan di akhir surat Al-Insyiqaq, wallahu a'lamu bima yu'un. Di ayat 23 Allah mengatakan, dan Allah Azza wa Jal mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ayat ini ingat turunnya di Mekah. Bagaimana orang-orang musyrikin memiliki rencana-rencana jahat dalam rangka mematikan cahaya Allah dan membinasakan umat Islam. Allah tahu dengan rencana mereka. Di mana kita tahu sebagian sahabat sudah meninggal dunia, dibunuh. Sebagian sahabat sudah hijrah ke Habasyah. Kemudian bagaimana mereka juga pernah memboikot Rasul SAW selama 3 tahun di Syi'ib Abi Thalib. Maka di surat Al-Buruj ini Allah ingin menyadarkan orang-orang musyrikin agar mereka berhenti menyiksa. Agar mereka memberhentikan penindasan yang mereka lakukan kepada umat Islam. Dan agar umat Islam bersabar. Karena di surat Al-Buruj akan diceritakan bagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan perlakuan dari orang-orang musyrikin. Bagaimana orang-orang terdahulu dari kaum muslimin ditindas, disakiti, dibakar, dibunuh. Sehingga biasanya kita kalau melihat atau mendengar cerita orang yang lebih parah kondisinya akan terhibur kita. Bahkan hal itu akan mendorong kita untuk memuji dan memuja Allah. Ternyata hidupku jauh lebih nyaman. Ada yang lebih parah dari aku. Jadi surat Al-Buruj ini berisi ancaman buat orang-orang musyrikin. Tapi di sisi lain juga berisi hiburan buat umat Islam. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Tafsir surat Al-Buruj dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Al-Buruj, gugusan bintang, surah Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka adab Jahannam, dan bagi mereka adab neraka yang membakar. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Surat Al-Buruj adalah surat Makkiyah. Diturunkan di kota Mekah. Dan kita kalau membaca, dan kita sudah membaca surat-surat yang diturunkan di kota Mekah, pendek-pendek. Ayatnya tuh pendek-pendek. Walaupun suratnya panjang, tapi ayatnya pendek-pendek. Kemudian lebih banyak berbincang tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Berbincang tentang bagaimana keyakinan hamba terhadap adanya hari kebangkitan, terhadap adanya hari pembalasan, itu menjadi benar. Karena kita tahu motor penggerak orang beramal itu adanya balasan. Adanya balasan, ada sesuatu yang kau dapatkan gitu. Yang membuat orang-orang meninggalkan rumahnya di pagi hari. Berangkat menuju ke tempat kerjanya. Kalau di Jakarta, ramai umpamanya. Apa sih? Keyakinan mereka. Kalau mereka akan dapat balasan. Mereka punya kebutuhan gitu. Mereka punya ambisi, mereka punya keinginan. Tapi kalau dia bekerja di satu tempat, ternyata tempat itu nggak ngasih gaji sama dia. Nggak dikasih gaji, nggak cuma dikasih uang bensin. Kata dia buat apa? Maka ini yang selalu ditekankan di surat-surat Makkiyah, keimanan dengan hari akhir, keimanan dengan hari pembalasan, yang itu juga akan membuat orang yang punya niat jahat jadi berhenti berbuat jahat gitu. Enggak, aku tuh gimana aku mau berbuat jahat? Nanti aku akan disiksa. Nah, coba kita baca tafsir Ibnu Katsir. Allah Jalla Jalaluh sudah Afwan, terputus. Nah, afwan masih terputus ya, Ma. Nah, tafadhal. Afwan barusan terputus. Dimulai dari awal. Allah Jalla Jalal. Allah Jalla Jalaluh sudah bersumpah dengan menggunakan langit dan juga bintang-bintang yang besar, sebagaimana penjelasan mengenai hal itu telah diberikan sebelumnya. Barakallahu fikum. Naam. Ini
berdasarkan firman Allah di surat Al-Furqan ayat 61 ya, disebutkan Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha berkah Allah, maha baik Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan menjadikan di dalamnya mentari yang terang dan bulan yang menerangi. Kalimat al-buruj artinya berasal dari kata sesuatu yang nampak, al-zuhur dikatakan. Makanya dikatakan perempuan tuh kalau bersolek keluar rumah disebut mutabarrijah, dari tabarruj. Kemudian benteng juga disebut buruj karena nampak. Benteng itu kelihatan dari luar ya. Orang dari kejauhan pun melihat itu benteng. Namun sebagian ulama mengatakan yang dimaksud buruj itu adalah bintang-bintang. Dan kalau kita lihat Allah itu seringkali bersumpah dengan langit. Nanti kita akan ke surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. Kenapa? Karena di antara ciptaan Allah yang terlihat oleh mata manusia yang paling besar langit. Gunung, seberapa besar gunung? Bumi, apalagi bumi. Bulan, bintang, mentari. Itu ya makhluk yang kecil ya dibandingkan dengan langit yang begitu luasnya. Makanya Allah mengatakan di surat An-Nazi'at, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kalian lebih ruwet daripada penciptaan langit yang Allah bangun, yang Allah ciptakan, yang Allah tinggikan. Dan ini juga seharusnya menambah keimanan kita tatkala kita merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong, tidak congkak. Kok apa sih yang sudah kau lakukan? Orang bikin sesuatu, menemukan sesuatu, ada mungkin NASA punya pesawat ulak-alik yang bisa naik ke atas, kemana engkau pergi? Lihat luasnya langit itu. Dan bintang-bintang itu menghiasi ya. Sehingga kita kalau ngelihat malam ada bintang itu, ya Allah indahnya sekali. Baik, dilanjutkan silakan. Adapun firman Allah tabaraka wa ta'ala, wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud, dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Hari ahli tafsir berbeda pendapat mengenai hal tersebut, dan mayoritas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asyahid yang menyaksikan adalah hari Jumat, sedangkan al-mashhud yang disaksikan adalah hari Arafah. Naam, al-mau'ud adalah hari kiamat. Ini enggak disebutkan di sini ya. Al-mau'ud, Allah katakan wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Baik, ada yang mengatakan wa syahid wa mashhud, syahid yang menjadi saksi. Nabi kita Muhammad SAW yang disaksikan kelak yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Di mana orang akan menyaksikan kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, ya, sangat hebat sekali kejadian itu. Allah bersumpah dengan hari kiamat, hari yang dijanjikan. Bahwa hari itu ada. Allah gak pernah ingkar janji. Tadi disinggung di awal mukaddimah bahwasanya orang-orang musyrikin itu, ya mereka meragukan tentang adanya hari yang dijanjikan itu. Sehingga mereka pernah datang menjumpai Nabi SAW yang disebutkan mereka membawa salah satu di antara orang musyrikin, membawa tulang, lalu dia patahkan, dia hancurin di depan Nabi SAW. Dia bertanya, amma yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang dapat menghidupkan tulang-tulang ini setelah dia hancur? Siapa? Maka
Maka Allah bersumpah bahwa hari kiamat itu ada. Kita benar-benar akan dibangkitkan. Dan akan mendapatkan balasan dari semua yang kita kerjakan. Ahibati fillah, kalau kita mati selesai urusannya. Maka kematian itu istirahat semua orang. Orang kalau punya masalah, punya utang, punya beban dalam kehidupan ini udah loncat. Dari gedung yang tinggi mati selesai istirahat dia. Mungkin sakitnya waktu mati doang kata dia, setelah itu selesai. Enggak seperti itu. Akan ada hari yang dijanjikan. Dan hari itu pasti. Cuma memang orang-orang itu memandangnya sesuatu yang apa mungkin gitu ya. Akan terjadi itu. Di surat Tabarak Allah Azza wa Jalla mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan janjinya itu kapan gitu loh. Kalau kalian benar kapan akan ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, kapan? Jadi ungkapan itu sebenarnya ungkapan orang yang meragukan atau orang yang memang menyepelekan dan meremehkan orang yang meyakini hari kiamat. Mata. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursa. Kapan kiamat itu akan terjadi? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka beranggapan masih jauh, enggak ada. Mustahil. Dan kita memandangnya dekat sekali. Nah, barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan. Firman Allah Azza wa Jalla, Qutila ashabul ukhdud, telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit, yakni terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Jamak dari kata ini adalah akhadid, yang berarti parit yang terdapat di bumi. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan tentang satu kaum dari orang-orang kafir yang mengintimidasi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup di tengah-tengah mereka. Mereka memaksa dan menghendaki supaya mereka kembali kepada agama mereka. Namun orang-orang mukmin itu menolak ajakan itu, sehingga mereka membuatkan sebuah parit untuk mereka di bumi. Dan dalam parit itu mereka menyalakan api dan menyiapkan bagi mereka bahan bakar agar api itu tetap menyala. Kemudian mereka bersikeras meminta orang-orang yang beriman kembali kepada mereka. Namun orang-orang mukmin tetap menolak, sehingga mereka dilemparkan ke dalam parit tersebut. Oleh karena itulah Allah Jalla wa Ala berfirman, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya ialah mereka menyaksikan apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang beriman tersebut. Barakallahu fikum. Setelah Allah bersumpah dengan 3 perkara atau dengan 4 perkara. Yang pertama dengan langit, kemudian dengan hari kiamat, kemudian dengan yang menjadi saksi yang dipersaksikan. Apa yang sedang Allah sumpahkan? Tidak disebutkan di ayat ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah bersumpah, isi sumpahnya adalah kalian benar-benar akan dibangkitkan. Atau kami benar-benar akan memberikan balasan kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Jadi kalau kita melihat surat sebelumnya, surat sesudahnya, masalah hari kiamat ini adalah hari atau masalah hari kebangkitan ini memang masalah yang diragukan oleh orang-orang musyrikin. Bahkan mereka nggak percaya. Kemudian Allah sebutkan sebuah cerita tentang ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Terlaknat orang-orang yang membuat parit. Ceritanya gimana? Di dalam agama kita,
La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi kalau bicara toleransi dalam beragama itu adanya baru setelah Islam datang. Ketika Islam berkuasa di kota Madinah, apakah orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan Islam itu dipaksa masuk Islam? Enggak. Enggak ada. Beliau alaihi salatu wassalam hidup bersama orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, enggak dipaksa masuk Islam. Pilihannya itu bukan kalau engkau enggak mau pindah agama, kita bunuh. Enggak. Mereka fadl mau hidup bersama, tapi ada aturan yang harus ditaatin. Ingat, ada aturan yang harus ditaatin. Inilah toleransi yang sebenarnya. Ketika umat Islam masuk ke Mesir, menguasai Mesir, apakah orang-orang Nasoro di Mesir dipaksa untuk masuk Islam? Kalau enggak, dibikinin parit, dibakar mereka? Tidak terjadi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerima kunci Masjidil Aqsa, apakah kemudian orang-orang Nasoro yang telah ada ratusan tahun lebih dahulu di Palestina dipaksa untuk keluar dari Nasoro? Orang-orang Yahudi yang ada di sana dipaksa untuk keluar dari Yahudi masuk ke Islam? Tidak. Allah berikan kebebasan. La ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal. Udah jelas. Kalau engkau tetap mau dalam agamamu, aturannya seperti ini, seperti itu. Sedangkan kalau non-muslim yang berkuasa, umat Islam akan dibantai habis. Maka sekali lagi, dunia ini nggak kenal toleransi kecuali ketika Islam datang. Ketika umat Islam menguasai Hispania, Spanish, Andalusia, Spanyol. Ketika menguasai Spanyol umat Islam, apakah kemudian semua penduduk yang tidak masuk Islam itu dibantai, dibunuh? Tapi tatkala Ratu Isabella bersama Raja God berhasil menguasai kembali Spanyol, tidak boleh ada satu muslim di negeri mereka. Nggak boleh. Bikin aturan lah. Oke, yang muslim boleh tinggal di sini tetap Islam. Tapi ya harus bayar, umpamanya biaya hidup, tempat tinggal, ini tuh wajar. Namanya orang tinggal di sebuah negeri, dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhin. Tapi ini nggak ada. Nggak boleh. Imma Katolik waktu itu, imma tinggal ke negeri atau dibunuh. Pilihannya seperti itu. Sedangkan Islam enggak. Tafadhol. Itu rumahmu ya rumahmu, tetap milikmu. Bukan akhirnya rumahnya dikuasai nama negara. Lah, rumahmu. Silahkan. Tapi ingat ada aturan yang harus ditaati. Salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim ya, tentang bagaimana perjuangan orang menegakkan agamanya. Menjaga keyakinannya. Kita tahu Allah ceritakan juga Ashabul Kahfi. Kalau ini Ashabul Ukhdud, ada cerita Ashabul Kahfi. Sama ceritanya. Mereka adalah orang-orang, kalau Ashabul Kahfi, mereka kabur. Mereka meninggalkan negerinya demi menyelamatkan keyakinan mereka. Kalau ini nggak bisa. Tapi kondisi kerajaannya sama. Tidak menerima dua agama di negeri mereka. Nggak boleh ada dua agama. Satu agama aja. Kalau tetap, ya engkau silahkan kabur. Atau mereka dibunuh. Dan ini yang terjadi dengan Ashabul Ukhdud. Maka hiburan buat orang-orang yang beriman. Ahibati fillah.
Siksaan yang diberikan kepada mereka nggak main-main. Allah sebutkan an-nari dzatil waqud. Mereka bikin parit. Kemudian dia lemparkan kayu bakar di sana. Dihidupkan. Jangan sampai mati. Kemudian manusia ini, masyarakat yang tidak mengikuti agama rajanya, pilihannya mati atau pindah agama. Kemudian mereka melakukan itu dengan santai, menyaksikan hal itu. Kan ada orang yang nyuruh bunuh, udah bunuh. Gak mau ngelihat nih. Enggak, ini mereka menyaksikan. Jadi kejahatan mereka itu semakin ganas ya. Ketika penyiksaan yang dilakukan disaksikan sama mereka, apa nggak ada yang punya hati? Melihat manusia dilemparkan ke api, apa nggak ada yang punya hati? Mereka nggak merampok, mereka nggak menyakiti sebenarnya. Mereka hanya mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Nah, tafadhal, lanjutkan. Allah berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Maksudnya, orang-orang yang beriman tidak punya satu kesalahan pun, melainkan oleh karena keimanan pada diri mereka kepada Allah yang Maha Perkasa, yang tidak ada seorang pun terhinakan apabila melindungkan diri kepada kekuasaannya yang Maha menghalangi lagi Maha Terpuji dalam semua firman, perbuatan, syariat, dan takdirnya. Meskipun sudah ditakdirkan kepada para hambanya yang beriman tadi mengenai kejadian yang menimpa mereka melalui tangan-tangan orang kafir. Dengan demikian, Allah Maha Perkasa lagi Maha Mulia, walau sebabnya tidak diketahui oleh kebanyakan umat manusia. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Allah itu mampu menolong mereka sebenarnya. Allah membiarkan hal itu terjadi. Ada hikmah. Walaupun banyak orang gak tahu dengan hikmah tersebut. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling dahsyat cobaannya, balaknya itu para nabi. Jadi peristiwa ini menjadi pelajaran buat kita agar kita senantiasa berbaik sangka sama Allah. Terkadang ada yang mengatakan, Allah kok gak bantuin ya? Allah kok gak tolong ya? Kapan pertolongan Allah turun itu kapan? Kau berbaik sangka sama Allah. Karena memang dunia ini adalah darul bala. Negeri yang penuh dengan cobaan. Dan Allah berikan cobaan itu kepada mereka. Jadi penyebutan illa an yu'minu billahil azizil hamid. Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ini membuat orang bersandar kepada Dia. Kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah jelaskan lagi tentang kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Agar manusia itu semakin yakin dengannya. Apa kata Allah? Tafadhal. Selanjutnya, Allah Jalla Jalaluh berfirman, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Di antara kesempurnaan dari sifatnya bahwa Allah adalah pemilik seluruh langit dan bumi serta segala sesuatu yang terdapat di antara keduanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maksudnya, tidak ada suatu pun di semua langit dan bumi yang tidak diketahuinya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Barakallahu fikum. Allah itu pemilik langit dan bumi ini. Jadi kondisi hamba-hambanya yang sulit hidupnya.
ditindas oleh para penguasa. Allah tahu. Hiburan buat para sahabat Nabi yang hidup di kota Mekah, yang sedang dalam kondisi sulit untuk beribadah. Sebagian dipenjara di rumahnya, sebagian ada yang disiksa, sebagian ada yang terpaksa pergi meninggalkan kota Mekah. Maka dijelaskan nih, orang-orang dulu tuh disiksa itu bukan karena perbuatan kriminal mereka. Hanya karena mereka beriman kepada Allah. Al-Aziz, Al-Hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Semuanya itu milik Allah. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang seakan-akan kok nggak ditolong sama Allah Azza wa Jal, pasti ada hikmahnya. Boleh jadi mereka nggak pantas ditolong, boleh jadi memang Allah menunda pertolongan agar menyempurnakan pahala buat mereka. Semua yang terjadi di muka bumi ini Allah tahu, Allah menyaksikannya. Sehingga kita sebagai orang yang beriman itu hendaklah menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang dibakar kenapa? Hanya karena mereka beriman. Kalau mereka mengganggu stabilitas nasional, mereka mungkin mengganggu pemerintahnya, ini cuma karena beriman. Apa sih beratnya aku beriman Allah itu esa? Namun tadi, mereka tidak akan membiarkan ada orang yang agamanya berbeda dengan agama pemimpin mereka. Barakallahu fikum. Baik, silakan lanjutkan. Para ahli tafsir berbeda pendapat ihwal kisah ini dan siapa yang dimaksudkan dengannya. Dari Ali, menurutnya mereka ialah penduduk Persia, yakni saat raja mereka hendak menghalalkan kaum laki-laki menikahi mahramnya. Maka para ulama mereka menentang hal itu, sehingga sang raja membuat parit dan dia lemparkan siapa saja yang menentangnya ke dalam parit itu. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat bagaimana para ahli tafsir berbeda pendapat. Yang dimaksud cerita ini siapa sih? Salah satunya riwayat Ali bin Abi Thalib, Ashabul Ukhdud ini adalah cerita Persia. Di mana Raja Persia dalam kondisi mabuk disebutkan, na'udzubillah, dia menggauli saudarinya. Setelah itu saudarinya mengatakan, udah engkau tinggal sampaikan, gak apa-apa menikahin mahram itu gak apa-apa. Akhirnya bikin aturan nih raja. Namanya penguasa, dia bikin undang-undang semau dia. Tapi ini undang-undang bertentangan dengan agama. Ditolaklah undang-undang tersebut. Ketika ditolak, marah sang raja. Maka semua yang menentang berarti musuh kerajaan. Akhirnya dibuat parit dan mereka dilemparkan ke parit sana. Makanya akhirnya di Persia itu pernikahan antara mahram itu biasa aja. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Riwayat yang lainnya? Nah. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umat-umat sebelum kalian terdapat seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Setelah usianya semakin tua, tukang sihir itu menyeru kepada raja tersebut, sesungguhnya usiaku sudah semakin tua dan ajalku akan segera tiba. Karenanya berikan kepadaku seorang pemuda untuk aku ajari ilmu sihir. Maka raja itu pun menyerahkan kepadanya seorang pemuda yang kemudian dia ajari ilmu sihir. Di antara tukang sihir dan raja itu terdapat seorang rahib. Lalu pemuda itu mendatangi si rahib itu dan mendengar ucapannya. Maka dia dibuat terkagum-kagum oleh gaya bahasa dan ungkapannya. Jika dia mendatangi tukang sihir, maka dia dipukul dan ditanya,
apa yang membuatmu tidak datang? Dan jika mendatangi keluarganya, maka mereka memukulnya seraya bertanya, apa yang membuatmu tidak datang? Kemudian dia mengeluhkan hal tersebut kepada sang rahib. Maka rahib itu pun berkata, jika ada tukang sihir hendak memukulmu, maka katakan, keluargaku telah menahanku. Adapun kalau keluargamu hendak memukulmu, maka katakan kepada mereka, tukang sihir telah menahanku. Barakallahu fikum. Ya. Kalau tadi riwayat Ali bin Abi Thalib, ceritanya ini Persia. Ada cerita lain yang mengatakan ini di Yaman ceritanya. Cerita ini di antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Cerita Bani Israel. Raja-raja dahulu itu punya, bukan guru spiritual ya, punya apa? Ya punya penyihir, punya paranormal. Dan itu hal yang lumrah. Bagaimana ketika Namrud, dia bermimpi, bukan dia bermimpi, Namrud ketika itu disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah atau dalam kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir, ada bintang yang jatuh yang membuat sinar mentari dan bulan itu hilang. Tak kelihatan. Akhirnya sang raja mengumpulkan paranormal, dukun, penyihir biasa kayak gitu. Fir'aun juga kayak gitu. Maka akhirnya penyihir ini nggak kepingin ilmunya hilang. Dia kepingin punya dosa jariah. Dosa yang terus bersambung kepada dia. Karena kita tahu kalau ilmunya bermanfaat akan jadi amal jariah. Tapi kalau ilmunya itu dosa, jadi dosa jariah. Sebagaimana kita membaca tadi, dipilih seorang bocah, seorang pemuda yang cerdas, yang pinter, yang cekatan ya. Dan pemuda ini ketika berangkat menuju penyihir itu melewatin tempatnya rohib. Mampir dia di sini. Kejadian ini menjadi peringatan buat kita bahwa kita tuh dapat terpengaruh dengan kebaikan dengan mudah dan dapat terpengaruh dengan keburukan dengan mudah. Maka orang itu harus berhati-hati membaca, menonton, mendengar. Kalau kebenaran alhamdulillah, kalau kebaikan alhamdulillah. Tapi kalau yang kau dengarkan sesuatu yang buruk, mau nyoba-nyoba dengerin, kepengin tahu apa sih yang diceritakan, apa sih yang diomongkan, boleh jadi dia nanti akan termakan oleh syubhat, kemudian dia keluar dari Islam. Walhamdulillah nih anak muda ketemu yang benar. Akhirnya dia, karena dia kalau datang telat, datang ke rumahnya juga telat, akhirnya dikasih amalan dia, udahlah engkau kalau pulang ngomong aku ditahan sama penyihir. Kalau penyihirnya marah sama kau, katakan aku ditahan sama keluargaku gitu, bukan mauku ini gitu. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi setelah itu? Lebih lanjut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, suatu hari tiba-tiba dia mendapatkan seekor binatang yang mengerikan lagi besar yang telah menahan umat manusia sehingga mereka tidak dapat melewati jalan. Lalu dia mengatakan, pada hari ini aku mengetahui apakah perintah si rohib yang lebih dicintai Allah atau perintah tukang sihir. Lantas dia mengambil batu lalu berkata, ya Allah, jika perintah rohib itu lebih engkau sukai dan ridhoi daripada perintah tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melewati jalan. Selanjutnya dia melemparnya dengan batu. Kemudian binatang itu mati dan orang-orang dapat berlalu. Kemudian dia ceritakan hal tersebut kepada sang rohib dan dia mengatakan, hai anakku, engkau lebih baik daripada diriku dan engkau akan diuji. Hendaklah engkau tidak melaporkan tentangku. Serta anak itu dapat mengobati orang yang terkena penyakit sopak, lepra,
dan berbagai macam penyakit lainnya, dan dapat menyembuhkan mereka. Raja tersebut di atas memiliki seorang pembantu yang buta. Dia mendengar berita tentang pemuda tersebut. Lantas dia pun mendatanginya dengan membawa hadiah yang cukup banyak seraya berkata, "Sembuhkanlah diriku dan engkau akan mendapatkan semua yang ada di sini." Dia pun menjawabnya, "Aku tidak akan menyembuhkan seorang pun, dan sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa. Jika engkau beriman kepadanya, maka aku akan berdoa kepadanya sehingga dia pun akan menyembuhkanmu." Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kita lihat ya, bagaimana pemuda ini tatkala dia benar-benar mencari kebenaran. Dia masih bolak-balik ke penyihir sama rahib. Allah tunjukkan jalan kebenaran. Bagaimana ada peristiwa yang menyebabkan dia ingin membuktikan mana yang lebih benar. Dengan dia melemparkan batu kepada binatang tersebut. Kemudian ternyata binatang itu mati. Akhirnya nih pemuda jadi terkenal. Bagaimana dia cerita sama gurunya, sama rahib. Tentang apa yang dialaminya, akhirnya sang rahib memotivasi dia. Ya. Mengatakan engkau lebih baik dari aku, engkau akan dikasih bala. Ya. Engkau akan diuji. Jadi ahibati fillah, satu hal yang natural sebenarnya. Ketika seorang menjadi orang baik, lalu dia mengajak orang lain untuk berbuat baik, itu natural banget kalau dia akan diuji, dia akan disakiti, dia akan dimaki. Padahal yang dia lakukan kebaikan dan dia mengajak orang kepada kebaikan. Tapi karena bertentangan dengan tradisi di masyarakat, mau tidak mau dia akan dimusuhin. Dan itu terjadi. Kemudian di sini disebutkan penyakit sopak. Apa sopak itu jemaah? Karena kok kepingin tahu sopak. Sopak. Penyakit kulit belang ya. Penyakit belang. Penyakit belang. Tunggu sebentar. Ya, disebutkan di sini yubri'ul akmah wal abros. Akmah itu yang disebutkan buta satu, abros ini yang sopak. Tapi kok di sini terjemahannya sopak sama lepra ya. Ada kula mungkin nanti dilihat lagi, cuma dalam bahasa Arabnya disebut yubri'ul akmah wal abros. Abros itu sopak. Kalau akmah huwal a'ma, qila huwa alladhi wulida a'ma. Akmah itu katanya buta. Nah, tapi ala kulli hal mungkin ditambahin di sini penyakit buta sama sopak ya. Karena kita lihat yang datang kepada dia disebutkan adalah orang yang buta. Nah, taib. Lalu di sini disebutkan raja tersebut memiliki seorang pembantu. Bukan pembantu jamaah. Tapi ini apa bahasa Indonesia? Jalis, kawan duduknya. Kawan duduknya raja. Teman apa? Teman majelis ya. Teman majelis itu apa jamaah? Teman ngobrolnya raja. Teman jalis, teman duduk sebenarnya sih. Jadi kan ada raja yang biasa ngobrol, teman seneng-seneng lah. Jadi bukan pembantu tapi jalis disebutkan.
Raja itu, Ana akan bacakan bahasa Arabnya, disebutkan kalau bicara penasehat bisa jadi ya teman duduknya. Nah, dia menyebutkan di sini nah, wa kana lil maliki jalisun. Wa kana lil maliki jalisun fa'amiya. Raja itu punya teman duduk tadi, kemudian dia buta. Awalnya nggak buta, jadi bisa jadi karena sesuatu dia jadi buta. Lalu ini ceritanya, bagaimana dia mendengar tentang pemuda yang bisa menyembuhkan. Biasanya kan mereka akan mengatakan pengobatan alternatif nih ya. Dia bisa menyembuhkan. Datang nih. Dan sang rohib udah ngasih tahu engkau akan kena bala nanti. Ketika datang, ini kawannya raja nih, dan dia minta disembuhkan, maka secara spontan anak muda ini mengatakan, ma'ana ashfi ahadan. Aku ini gak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Ini penting nih ucapan ini. Orang itu perlu ditekankan bahwa manusia gak bisa menyembuhkan, dokter gak bisa menyembuhkan, obat gak menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah Azza wa Jalla. Innama yashfillah. Dia katakan yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Fa in amanta bihi. Dia bikin syarat nih pemuda. Jika engkau beriman kepadanya. Subhanallah. Hal ini yang sering Ana sampaikan kepada dokter ya. Para medis. Di mana pasien ketika sakit, dia itu siap melakukan apa saja. Asalkan sembuh. Maka hal ini menjadi peluang dan kesempatan untuk berdakwah. Ketika orang itu nggak sholat, kalau engkau nggak sholat, aku nggak akan kasih obat. Aku nggak akan kasih arahan, sudah terserah engkau. Tapi engkau sholat, aku akan datang, aku akan cek. Pemuda ini mengatakan, aku tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Kalau engkau beriman sama Allah, aku akan berdoa, minta sama Allah. Karena engkau udah beriman. Fasyafaq. Dengan harapan dia menyembuhkanmu. Lalu dia beriman. Dia beriman karena ingin sembuh jemaah. Fada'a Allah fasyafa. Kemudian berdoa anak muda sembuh. Semakin yakin sama Allah SWT. Nah, tafadhol dilanjutkan. Maka orang itu beriman, kemudian pemuda itu mendoakannya. Lalu Allah pun memberikan kesembuhan kepadanya. Setelah itu orang tersebut mendatangi sang raja. Dia duduk di dekatnya seperti biasa dia melakukannya. Sang raja bertanya kepadanya, "Hai fulan, siapa yang telah mengembalikan pandanganmu itu?" "Robku," jawabnya. "Aku," tegas raja tersebut. Tetapi bawahannya itu menjawab, "Bukan, tetapi Robku dan juga Robmu." "Apakah engkau mempunyai Rob selain diriku?" tanya raja itu. Dia pun menjawab, "Robku dan juga Robmu adalah Allah." Kemudian bawahannya itu disiksa tiada henti-hentinya hingga akhirnya dia memberitahu tentang keberadaan sang pemuda dan dibawanya si pemuda kepada sang raja. Raja itu berseru, "Telah sampai berita kepadaku bahwa sihirmu bisa menyembuhkan penyakit sopak, buta dan berbagai macam penyakit lainnya." Sang pemuda itu menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan penyakit, hanya Allah saja yang dapat menyembuhkan penyakit." Sang raja berkata, "Aku." Pemuda itu menjawab, "Bukan engkau." Raja bertanya, "Apa ada Rob selainku?" "Robku dan Robmu adalah Allah," jawab pemuda itu. Maka disiksalah pemuda itu hingga akhirnya memberitahu tentang keberadaan sang rohib. Lalu rohib itu dibawa menghadap raja itu, dan raja itu berkata, "Tinggalkan agamamu." Namun rohib itu menolak melakukannya. Maka raja itu meletakkan gergaji di tengah-tengah kepalanya sehingga membelah badannya menjadi dua. Lalu dia berkata kepada seorang yang buta tadi, "Tinggalkanlah agamamu."
Tetapi dia menolak meninggalkan agamanya hingga raja itu meletakkan gergaji di tengah-tengah kepalanya. Kemudian membelah badannya menjadi dua pula. Kemudian raja itu berkata kepada si pemuda, "Tinggalkanlah agamamu." Sama saja pemuda itu menolak perintahnya. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Allah Azza wa Jal berfirman, Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika dia melihat dirinya gak butuh sama orang. Ketika dia melihat dirinya kaya, punya segala-galanya. Maka ini raja akhirnya ngaku jadi Tuhan. Jadi melampaui batasnya sampai dia merasa Tuhan. Seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Bagaimana Fir'aun kemudian memanggil Masyitah binti Fir'aun. Yang sama sebenarnya ceritanya kurang lebih berulang itu jamaah. Dan inilah hiburan buat umat Islam. Kalau terjadi menimpa umat Islam, umat yang sebelumnya kayak gitu juga gitu. Dalam mempertahankan kebenaran. Dalam memperjuangkan keyakinan itu sampai mati. Bagaimana teman duduknya raja itu. Dengan santai dia mengatakan yang menyembuhkan aku, Rabbi, Tuhanku. Katanya dia, aku maksudnya bukan. Rabbi wa rabbukallah. Tuhan kamu Tuhan itu Allah gitu loh. Marah ini raja. Akhirnya dia disiksa tapi gak sampai mati. Hanya ditanya, engkau belajar kayak gini dari siapa? Wong sebelumnya dia itu mempertuhankan rajanya, kok sekarang berpindah gitu loh. Akhirnya ngasih tahu pemuda. Dan sang raja cerdik dia. Dia kepingin apa istilahnya itu, megang kepalanya jemaah. Ular tuh pegang kepalanya tuh. Ekornya ikut kata dia. Dia mau cari siapa penyebabnya ini. Karena dia kenal sama pemuda ini. Bahkan yang mengirim untuk belajar sihir itu raja. Maka kalau kita lihat sikap raja kepada anak muda ini berbeda dengan sikapnya kepada dua yang sudah tua tadi. Terjadi obrolan. Pemuda ini juga memanfaatkan hal itu untuk dakwah. Jadi kadang-kala jamaah kita nggak bisa mencapai pintu raja. Nggak bisa ngobrol langsung sama nih orang. Terus gimana? Anak mau berdakwah gitu loh. Biar Allah yang menentukan jalannya. Dikasih jalan. Ketemu sama raja. Maka dia sampaikan. Disiksa juga pemuda ini. Tidak dibunuh. Cuma ditanya siapa. Engkau belajar sama siapa? Sihir bukan. Akhirnya rahib ini yang dipanggil. Ketika tahu rahib, raja gak banyak tanya. Karena tahu nih beda ini agamanya memang nih orang. Terus gimana? Ya tinggal dikasih dua pilihan. Ini kalau bicara toleransi, gak ada toleransi. Yang ada engkau keluar dari agamamu atau dibunuh. Dibunuh si rahib. Melihat rahib itu dibunuh, bagaimana kondisi temannya raja nih yang masuk Islam. Dia gak gentar. Dan kalau dibunuhnya itu disembelih, dipenggal kepala, itu sebenarnya ringan ya. Tapi gaya bunuh raja ini biadab sekali, digergaji ya Mas. Bagaimana ya gergaji itu tatkala mengenai kulit kepala, kulitnya dulu. Setelah itu darah keluar ya, kemudian tempurung kepala, terus karena raja ingin orang ini keluar dari agamanya. Kalau dibunuh langsung selesai. Tapi dengan dia disiksa seperti itu, mungkin dia berpikir, oh aku kayaknya ganti raja, ganti Tuhan umpamanya. Ternyata tidak.
Kemudian setelah itu kawannya raja juga tidak keluar dari Islam. Padahal dia gergaji kepalanya. Kita kalau dengar penyiksaan-penyiksaan ya, bahwasanya ada orang ketika interogasi. Dia itu kadang-kala dipukul kepalanya, kemudian dicabutin kuku-kukunya ya, atau apa. Ini digergaji kepalanya. Dan tidak membuat dia keluar dari Islam. Makanya kita kalau melihat cobaan kita ketika kita hijrah, dibully, diasingkan, dicaci maki. Aduh, gak ada apa-apanya. Ini digergaji kepalanya. Sampai terbelah jadi dua. Raja ingin menjadikan hal ini pelajaran buat yang lainnya. Mati nih dua orang. Tinggal anak muda ini. Dan sama. Dia dipaksa keluar dari agamanya, dia gak mau keluar. Subhanallah jemaah. Ketika Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan, setelah surat Nabi Muhammad SAW sampai ke Romawi, mengajak Raja Romawi masuk Islam. Pada waktu itu, kafilah dagang Quraisy sedang ada di Palestina. Di Ilya, di Urshalim, di Al-Quds. Dipanggil, diundang nih sama raja. Ditanya sama raja. Beberapa pertanyaan tentang Islam. Tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satu pertanyaannya. Jumlah pengikutnya. Yazdadun. Au yaqillun. Jumlah pengikutnya itu. Bertambah. Atau tambah sedikit. Kata Abu Sufyan, bertambah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada di antara pengikutnya yang keluar dari Islam sukhton lidin karena benci sama agamanya? Bukan karena disiksa ya, bukan. Karena benci sama agamanya. Oh ternyata agama ini gak benar gitu. Ada gak? Kata Abu Sufyan, gak ada. Gak ada. Apa kata Raja Heraklius? Kadzalika atba'ul anbiya. Begitu pengikut para nabi. Mereka bertambah terus jumlahnya. Kemudian kadzalikal iman. Idza khalatat basyashatuhul qulub. Begitulah keimanan tatkala udah bercampur ya keindahannya dengan relung-relung hati. Udah gak bisa dilepas. Udah menyatu dia. Kepalanya digergaji gak lepas tuh imannya. Allahu Akbar jamaah. Apakah keimanan kita sudah seperti itu? Atau kita termasuk orang-orang beriman yang siap untuk menggadaikan imannya karena harta. Karena kenikmatan dunia. Maka kita dituntut untuk belajar lagi tentang Islam nih. Supaya menjadi sebuah keyakinan. Tapi bagaimana cerita pemuda ini? Nah, dilanjutkan. Selanjutnya, raja itu mengutus beberapa orang agar membawanya ke sebuah gunung. Seraya mengatakan, jikalau kalian telah sampai di puncaknya, jika dia mau meninggalkan agamanya, maka biarkanlah dia. Tapi jika tidak mau, maka lemparkanlah dia. Maka mereka pun pergi membawanya. Dan ketika mereka sampai di ketinggian gunung, maka pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kemudian gunung itu pun berguncang, yang membuat mereka terguncang sehingga akhirnya mereka semua terguling. Kemudian pemuda itu datang lagi seraya mencari-cari jalan hingga akhirnya masuk menemui sang raja. Maka raja itu bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengawalmu? Si pemuda pun menjawab, Allah menyelamatkan diriku dari mereka. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Nah jemaah. Kita lihat raja tidak menggergaji. Karena dilihat gergaji udah gak berguna tuh. Tetap dia nggak mau keluar dari Islam. Sehingga kalau digergaji juga mungkin pemuda ini akan mencontoh yang dua orang itu.
Maka sang raja berpikir cari cara lain untuk menyiksa dia. Mungkin juga dia akan merenungkan ya, dikasih waktu. Cara pertama, tidak dilemparkan dari atas. Ada orang-orang yang takut ketinggian ya, yang mungkin ketika melihat itu sudah ketakutan. Tapi pemuda ini berdoa. Subhanallah jamaah. Ini doa yang sangat indah sebenarnya untuk dihafalkan. Kita kalau dizalimin sama manusia, ada orang yang menzalimin kita. Kita kan berpikir gimana ya cara orang ini supaya disiksa sama Allah. Mendapatkan hukuman. Kadang-kala orang mengatakan mudah-mudahan ditabrak bis orang itu umpamanya. Karena udah zalimnya orang itu. Mudah-mudahan karena kezaliman yang dia lakukan. Pemuda ini doanya apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Nah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku, cukupi aku dalam menghadapi mereka dengan apa saja terserah kehendak-Mu. Artinya serahkan sama Allah udah. Udah terserah tuh orang mau diapain terserah. Yang penting aku selamat. Maka kalau ada orang yang menzalimin kita, ada orang yang niat jahat sama kita, ya kita baca Allahumma kfinihim bima syi'ta. Selamatkan aku dari mereka, terserah kayak apa ceritanya aku gak mau mikir. Orang itu mau tersambar petir, orang itu mau digigit ular berbisa, terserah udah. Jadi kita gak perlu mikir lagi. Ini bentuk penyerahan hamba kepada Sang Pencipta. Dan diselamatkan. Caranya bagaimana? Diceritakan dalam hadis ini. Bagaimana gunung itu bergetar, akhirnya pengawal-pengawal itu pada berjatuhan. Si pemuda ini selamat. Dia pulang lagi, dia cari jalan sampai ketemu raja. Baik, rajanya masuk Islam. Melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia melihat kok bisa selamat ya anak muda. Nah, lanjutkan. Selanjutnya, raja itu mengutus beberapa orang dan berkata, jika kalian sudah sampai di tengah lautan, ingatlah bahwa apabila dia mau meninggalkan agamanya, maka biarkanlah dia. Tetapi jika tidak, maka tenggelamkan saja dia. Lalu pada saat sudah sampai di tengah lautan, pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka mereka semua tenggelam. Selanjutnya pemuda itu datang dan menemui sang raja. Lalu raja itu pun bertanya, apa yang telah terjadi dengan orang-orang yang mengawalmu? Lalu dia menjawab, Allah telah menyelamatkan diriku dari mereka. Nah, Lebih lanjut pemuda itu berkata, sungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku hingga engkau lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jika engkau melakukan apa yang kuperintahkan padamu, barulah engkau dapat membunuhku. Jika tidak, engkau tidak akan pernah dapat membunuhku. Raja itu lantas bertanya, apa itu? Dia menjawab, engkau harus mengumpulkan orang-orang di suatu tanah lapang. Lalu engkau menyalib diriku di batang pohon. Lantas engkau ambil panah dari tas milikku. Kemudian ucapkan dengan menyebut nama Allah, Rob pemuda itu. Jika engkau telah melakukan demikian, maka engkau akan dapat membunuhku. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, di antara pelajaran yang diambil dari kisah pemuda ini, dia tatkala berjumpa dengan raja, dia menyandarkan keselamatan itu dari Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Allah telah menyelamatkan diriku dari mereka. Tidak mau aku hebat, nggak ada. Aku memang orang yang dijaga, enggak. Dia mengatakan Allah yang menyelamatkan aku. Yang pertama dari gunung, yang kedua dibawa ke lautan. Ternyata anak muda itu selamat dan bisa sampai ke raja ini. Terakhir, pemuda ini mengatakan kepada raja bahwasanya engkau nggak akan dapat membunuhku kecuali dengan cara yang aku sampaikan ini. Di sini disebutkan mengambil anak panah dari tas ya. Mungkin istilahnya bukan tas ya. Kinana itu apa? Sarung ya. Sarungnya apa? Sarungnya anak panah ya.
sarungnya anak panah. Seperti itu. Tapi sekarang udah ditaruh di tas memang kadang-kala anak panah. Taib. Sebagian bertanya mungkin, kenapa anak muda ini ngasih tahu? Yang mana itu akan menyebabkan kematian dia. Nah, ada kematian yang merupakan syahadah fi sabilillah. Ada kematian yang di dalamnya menyelamatkan banyak manusia. Dan dia tidak bunuh diri, yang membunuh sang raja. Dan raja dari awal memang mau membunuh. Sehingga ketika dia dikasih tahu, nggak ada urusan dia dengan apa yang disampaikan pemuda ini. Yang penting kau mati. Kalau dengan cara itu mati, ya aku akan kerjakan itu. Nah, silakan dilanjutkan. Kemudian sang raja pun melakukan hal tersebut dan meletakkan anak panah di busur miliknya. Dan kemudian dia menahannya seraya berucap dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda itu. Hingga anak panah itu pun meluncur tepat mengenai pelipisnya. Selanjutnya pemuda itu meletakkan tangannya pada bagian yang terkena panah tersebut dan kemudian wafat. Maka orang-orang pun berkata, kami beriman kepada roh pemuda itu. Lalu dikatakan kepada sang raja, bagaimana pendapatmu melihat apa yang selama ini engkau hindari? Demi Allah, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi. Semua orang telah beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi cerita anak muda ini menjadi cerita viral ya. Di kampung sana, di negeri itu. Dibawa ke gunung gak mati. Bagaimana dua orang yang digergaji selesai cerita itu. Kemudian anak muda ini dibawa ke gunung mau dibunuh gak mati. Selamat dia. Orang-orang kan sudah merasa kok kayaknya bener nih anak muda ini. Raja melakukan itu supaya gak ada yang beriman. Dibawa ke lautan yang tentunya orang-orang pada melihat gitu. Tapi ternyata dia balik selamat. Akhirnya sang raja ingin mengatakan nih pemuda ini gak sakti gitu loh. Pemuda ini bukan gak mati, dia bisa mati. Coba. Akhirnya terbukti dikumpulkan semua orang. Sebagaimana Fir'aun mengumpulkan orang-orang. Dia kumpulkan manusia di tanah lapang sana. Bagaimana tukang sihir didatangkan yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu. Akhirnya tukang sihir itu semuanya beriman. Ini pun seperti itu. Bagaimana akhirnya ketika sang raja mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah. Tuhannya anak muda ini. Mati dia. Berarti benar kata orang-orang anak muda ini. Mereka pada beriman. Yang ditakutkan raja ternyata terjadi. Jadi wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang itu bermakar. Membuat tipu daya ini itu. Allah membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya yang memberikan balasan atas tipu daya itu. Nah, lanjutkan. Setelah itu, sang raja memerintahkan prajuritnya agar menyiapkan peralatan galian untuk membuat parit-parit serta menyalakan api di dalamnya, seraya berkata, barang siapa yang mau meninggalkan agamanya, maka biarkan mereka tetap hidup. Tetapi jika tidak, lemparkan mereka ke dalam parit tersebut. Mereka pun saling tarik dan saling dorong. Hingga akhirnya datang seorang wanita dengan menggendong bayinya yang masih disusuinya. Seakan-akan dia takut terperosok dalam api. Maka bayinya berkata, bersabarlah wahai ibuku, sungguh engkau berada dalam kebenaran. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada akhir kitab sahihnya, juga diriwayatkan oleh An-Nasai. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan cerita ini pada kesempatan yang akan datang. Tapi yang jelas, kadangkala mempertahankan keimanan itu perlu kehilangan nyawa kita. Disebutkan dalam beberapa penjelasan ulama tafsir ya, bahwasanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam sana itu lebih 20.000 orang. Dibakar di sana. Karena mereka tetap mengatakan beriman.
Tukang-tukang sihir Fir'aun juga jumlahnya banyak. Mereka disalib sama Fir'aun. Dipotong kaki dan tangannya secara silang, kemudian disalib di pohon-pohon kurma supaya menjadi pelajaran buat semua orang. Kalau ini dibakar semua. Bagaimana kisah seorang perempuan tadi? Dia kesian sama anaknya. Allah bantu nih perempuan. Jadi orang yang benar-benar jujur, benar keimanannya, Allah akan tolong tuh dia. Sebagaimana Allah menolong Masyitah binti Fir'aun. Jangan sampai udah kehilangan anaknya, kemudian dia kesian sama yang bayi, lalu dia kufur. Dan juga perempuan ini. Bagaimana Allah kuatkan keimanan. Barakallahu fiik. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhali Ummu Mahir. Barakallahu. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jin masih bisa mengganggu pada diri seorang hamba ya Ustadz ya? Padahal hamba itu sangatlah soleha gitu Ustadz. Hubungan dia dengan Allah sangatlah baik dan kepada manusia juga Masya Allah gitu Ustadz. Malah secara zahir kita mungkin mengatakan bahwa Masya Allah, insya Allah beliau ahli surga gitu Ustadz. Dan itu bukan hanya terucap oleh teman-temannya aja, mungkin oleh orang yang terdekatnya pun, misalnya anak gitu ya Ustadz ya, akan mengatakan hal yang sama gitu karena Masya Allahnya gitu Ustadz. Tapi kenapa jin masih bisa mengganggu atau masuk ke dalam tubuh seseorang Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiikum. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara orang soleh, kita itu banyak ya, memang kita itu hanya bisa menilai manusia itu dari zahirnya. Ketika kita melihat tuh orang kayaknya penghuni surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada orang yang benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga tuh. Sampai tersisa sedikit jarak antara dia sama surga, tahu-tahu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia memasukinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kondisinya, amalan itu ada dua. Amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir ini adalah amalan yang bisa dilihat oleh manusia. Sehingga dari sanalah kalau tadi dikatakan pujian-pujian itu diberikan ya. Itu dari sana. Amalan yang batin ini siapa yang tahu? Allah yang tahu. Iblis ketika dia diusir dari surga, dia berjanji akan menyesatkan manusia. Yang selamat dari godaan iblis itu apa ayatnya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Aku gak bisa godai. Iblis itu untuk orang yang ikhlas udah gak bisa godai. Maka di sini kita perlu memperbaiki amalan hati. Bahkan ada orang yang kita lihat kayaknya biasa-biasa aja. Kita gak tahu gimana hati dia sebenarnya. Dia orang yang ikhlas. Hatinya salim. Illa man atallah biqalbin salim. Maka hendaklah kita tatkala mendapati orang yang kita anggap orang baik, orang soleh, tahu-tahu diganggu sama jin, kerasukan jin atau gimana, mungkin tugas kita adalah mengingatkan dia untuk memperbaiki amalan hati. Amalan zahirnya udah selesai, kita tahu bagaimana sholatnya dia, kita lihat bagaimana muamalahnya dia,
Dari dasar itulah kita kemudian memberikan sebuah penilaian. Tapi Allah tahu dengan isi hatinya. Sehingga tolong perhatian dengan hati kita ya. Semoga Allah menjaga hati kita ini. Karena memang amalan hati ini amalan yang tidak terlihat. Tapi secara kedudukan di sisi Allah sangat besar sekali. Ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika mengatakan kepada para tabi'in. Generasi setelah para sahabat. Dia mengatakan, innakum atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian tuh lebih giat ibadahnya, lebih panjang salatnya daripada para sahabat Nabi. Tapi mereka lebih baik dari kalian. Mereka bertanya, wah bima, dengan apa kok bisa seperti itu? Dengan sesuatu di hati mereka. Di mana mereka ambisinya adalah akhirat. Mereka melihat dunia ini sesuatu yang remeh, yang bakal ditinggalkan. Wallahu a'lam. Kemudian mungkin seperti itu ya. Hada wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung Ustaz, Ummu Fatin Ustaz. Tafadhol Ummu Fatin. Syukuran mulia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ana punya 2 pertanyaan ya Ustaz. Yang satu ini pertanyaan titipan. Jadi gini Ustaz, ada seorang akhwat, ada seorang ummahat yang dia ini sekarang lagi kebingungan harus berbuat apa dan dia minta solusi Ustaz. Jadi gini, dia itu menikah baru sekitar 2 tahun lebih ya Ustaz ya, sekitar 2 tahun setengah. Nah tapi dia merasa cobaan yang dia hadapi cukup berat hingga dia sampai pada titik sekarang ini sudah rasanya sudah tidak ingin hidup lagi Ustaz, sampai seperti itu. Jadi dari awal ceritanya itu, dari masa pernikahannya, suami itu menyampaikan kalau yang dia paham saat pernikahan itu adalah tanggung jawab istri, biayanya gitu Ustaz, itu pertama. Sampai dia bilang dia berhutang, sampai alhamdulillah hutangnya pun terlunasi dengan pemberian orang-orang yang datang saat mereka datang di undangan. Setelah menjalani berapa lama kehidupannya itu, yang dialami ini seperti ini Ustadz, suami itu menginginkan orang tua perempuan ini untuk hadir di situ, tapi kata perempuan itu nggak mungkin karena ibunya sudah uzur, sudah nggak kuat untuk berjalan jauh, yang pada akhirnya mereka yang berkunjung ke tempat orang tuanya itu. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan, laki-laki ini tidak mau mengeluarkan biaya Ustadz. Akhirnya perempuan ini mengeluarkan biaya. Ya mungkin waktu itu sekitar 10-an juta. Akhirnya mereka datang ke sana dan mereka pun pulang. Nah setelah itu di kehidupan sehari-harinya suami ini memberikan nafkah semua ke istrinya, atur gitu gimana caranya biar anaknya bisa bayar SPP untuk kehidupan makan minumnya. Nah setelah itu perempuan ini punya penyakit Ustadz. Dari awal menikah pun dia sudah menyatakan dia orangnya sakit-sakitan. Itu punya penyakit gula dan punya penyakit syaraf kejepit yang mungkin geraknya tidak akan serefleks orang-orang yang sehat. Nah itu tantangannya di anak-anaknya Ustadz. Anaknya ada 5, yang TK itu sekarang udah SD. Nikah Dia sama tetap duda. Naam Ustadz, yang beranak 5, yang dia kira anaknya 3 ternyata 5. Setelah itu dia urus dengan sebaik-baiknya dari memberi makan segala macam kebutuhan anak itu. Dan yang besar-besarnya ini yang agak masalah ya Ustadz ya. Di kamar keluar hanya untuk makan, setelah itu masuk lagi. Dan seperti kayak piring, dia menginginkan mungkin hanya piring dia gitu yang dicuci, nggak usah sampai seluruhnya. Itu kata suaminya, nggak usah, kasihan gitu. Sementara istrinya dengan kondisi yang sangat seperti itu, dengan kondisi yang sangat lemah, dia nggak pernah kasihan. Setelah itu
kalau misalnya ada makanan yang nggak enak, anak-anaknya banting-banting bangku, kadang-kadang pintunya itu dilempar dengan benda-benda gitu saat ibunya masuk. Terus lagi kalau misalnya ke pasar, waktu itu pernah ada kejadian, dia bilang pernah ke pasar, dia udah gemetar banget, dia beli makanan, sampai dia mau makan, setelah pulang dari belanja itu, suaminya bilang, kok kamu makan? Anak-anakmu kan dibagi, dia bilang gitu. Nggak kasihan sama anak-anak. Ya karena kondisinya udah lemah, dia udah gemeteran, ya nanti aja, karena juga anak-anak masih tidur, dia bilang. Tapi suaminya nggak mau. Akhirnya dia masak, dia nggak makan saat itu. Sampai udah semuanya selesai, serela makannya udah hilang. Afan mau Fatin, langsung ke pertanyaan mau Fatin. Afan, waktunya terbatas. Langsung pertanyaannya. Iya, karena masalah keuangannya juga Ustadz ya. Kalau misalnya dia nggak bisa mencukupi, akhirnya istrinya yang mencukupi. Nombokin lah istilahnya Ustadz. No. Nah dia minta solusi gimana? Karena dia udah nggak bisa bertahan Ustadz. Hatinya sudah lelah, dengan fisiknya juga sudah lelah. Pertanyaan keduanya, ya mungkin nanti aja deh Ustadz, ini aja. Siap. Nah, barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah. Makanya orang kalau mau menikah itu, kenapa disuruh cari tahu pasangan hidupnya? Agar tidak terjadi yang seperti ini. Menikah dengan seorang duda, dengan punya anak, yang tadi dikatakan 5 umpamanya, ya resikonya seperti yang disebutkan tadi. Ketika dia sudah tahu sebenarnya bisa dikomunikasikan sejak awal. Mama bicara kalau aku nikah aku minta pembantu. Karena ngurusin anak 5 ya nggak sama dengan ngurusin suami doang gitu loh. Apalagi bukan anak-anak dia. Tapi karena ini sudah terjadi, kemudian bicara tentang sifat dan sikap seorang laki-laki, sebenarnya juga bisa dicari tahu sebelum menikah. Tapi qadarullah wa masya'afal. Kalau memang sudah tidak mampu bertahan dengan kondisi yang ada, maka solusinya bukan mengakhiri kehidupan dia, tapi mengakhiri rumah tangganya. Nggak ada masalah. Dia mundur dari rumah tangga itu karena memang dia nggak mampu gitu loh untuk melanjutkannya. Dia mohon maaf sama suami, dia katakan kayaknya ana mundur dari kehidupan rumah tangganya, mungkin kau perlu cari wanita yang lebih baik dari aku, yang lebih sehat, yang lebih mampu untuk mengcover kondisi rumah tangga. Mungkin seperti itu. Jadi kadang-kadang ada perempuan yang mau nikah itu daripada nggak punya suami, udah nggak apa-apa lah kayak gitu. Maka resikonya seperti ini. Usahakan jangan sampai, bagi nasihat ya buat perempuan-perempuan yang mungkin tertunda pernikahannya, akhirnya dia berpikir yang penting aku nikah gitu. Jangan. Engkau hendaklah menikah dengan seorang laki-laki yang memang dapat membimbingmu dan dapat menghadirkan sakinah mawaddah di dalam rumah. Bukan sekedar memiliki status istri, tapi kehidupannya tidak merasakan kenikmatan di sana. Mungkin seperti itu. Karena rasa solusinya memang gugat cerai, minta maaf sama suaminya. Bicara nafkah juga tadi disebutkan, nggak cukup, istrinya yang nombokin, udah capek istrinya ngurusin anaknya, masih nombokin untuk uang belanjanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tadi mau Fatin, lanjut pertanyaan keduanya. Masya Allah, syukran dia. Yang pertanyaan keduanya Ustaz, tentang surat-surat Al-Musabihat. Itu kan suratnya sedikit ya, tapi itu melebihi kebaikan dari 1000 ayat. Itu gimana tuh maksud Ustaz? Dan bagaimana cara mengamalkannya? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Nah, artinya surat Musabihat ini banyak ya. Surat-surat yang dimulai dengan tasbih ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi. Jadi kalau dikatakan tadi lebih baik dari 1000 ayat, kita tahu yang namanya Qul huwallahu ahad itu sepertiga Quran. Jadi keutamaan itu Allah berikan ya
atas apa yang Allah kehendaki. Bagaimana surat Qul Huwallahu Ahad yang hanya 4 ayat itu sepertiga Al-Quranul Karim. Jadi ana rasa kita kalau mau takjub itu, takjub memang dengan isi yang di dalamnya. Karena ini mengandung sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Kalau bicara tasbih, bagaimana tasbih itu mengandung pujian untuk Allah Azza wa Jal. Di mana memang Allah yang pantas mendapatkan pujian. Dan tentunya di situ ada unsur tauhid buat Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditimpa suatu kesulitan, lalu ia mengadukan kepada manusia, maka tidak akan tertutup kefakirannya. Dan barang siapa yang mengadukan kesulitannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya salah satu di antara 2 kecukupan, kematian yang cepat atau kecukupan yang cepat. Dan mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Ana nggak tahu dengan lafal hadis yang barusan disebutkan ya. Dengan tambahan Allah akan kasihkan kepada dia kematian yang cepat atau urusannya dia selesaikan. Yang ana ingat hadisnya itu, faman anzalaha billah, barang siapa yang kesulitannya dia serahkan sama Allah, dia adukan sama Allah, Allah akan datangkan yushiku, Allah akan datangkan dengan jalan keluar yang cepat buat dia. Tapi kalau jalan keluarnya tadi disebutkan bisa jadi itu kematian, wallahu alam, ana nggak tahu dengan hadis itu. Tapi yang jelas jemaah, siapa saja yang punya masalah, kemudian dia adukan kepada manusia, dia sandarkan kepada manusia. Fulan kayaknya bisa bantu ana, fulan bisa bantu ana. Ana mau minta tolong sama fulan. Maka nggak akan selesai urusannya. Akan datang urusan lagi, akan datang kesulitan lagi. Engkau tidak akan pernah mendapatkan solusi. Kenapa? Fulan bisa mati, fulan bisa pergi. Tapi Allah Jalla Jalla hayyun la yamut. Maka Nabi SAW menjanjikan, faman anzalaha billah. Barang siapa yang menurunkan masalahnya, menyerahkan masalahnya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan datangkan solusi buat dia. Allah datangkan dengan rizki atau solusi yang lainnya. Jadi seperti itu. Cuma kalau tadi disebutkan dalam hadisnya, solusinya itu bisa jadi kematian yang dicepatkan. Wallahu a'lam bishawab. Coba nanti ana lihat lagi ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir Munadia. Oh, itu Ustaz. Ini ada chat yang masuk. Afwan Ustaz, jadi 3 tahun yang lalu suami ada berniat mewakafkan mobil kami untuk operasional pesantren atau masjid. Saat akan diserahkan, qadarullah mertua kurang setuju. Suami karena ibu yang berbicara mematuhi permintaan ibunya, jadi batalah kami wakafkan. Lalu awal tahun ini ibu mertua meninggal dunia. Suami kembali berniat mewakafkannya karena memang sudah berniat kuat. Lalu ada masukan baiknya dijual saja, uang penjualan diserahkan ke pesantren, karena kalau berupa mobil nanti pihak pesantren atau masjid mungkin agak berat harus mengeluarkan biaya maintenance seperti pajak, servis, dan lain-lain. Bagaimana baiknya langkah yang kami ambil Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sebenarnya kalau bicara niat wakaf tadi, usahakan memang kita itu punya amalan yang gak ada orang yang tahu gitu loh. Soalnya kadang-kala kalau ada orang tahu, nanti ada yang gak setuju, ya tadi disebutkan ibunya gak setuju ini dan itu. Mungkin memang perlu kita punya amalan yang disembunyikan. Baik, sekarang mana yang lebih utama? Dia memberikan mobil itu wakaf atau dia memberikan uangnya? Kalau uangnya yang ditakutkan gak jadi wakaf. Kalau uangnya itu nggak jadi wakaf, maksudnya digunakan untuk biaya hidup di pesantren tersebut. Tapi kalau digunakan untuk
bangun umpamanya, insya Allah akan jadi wakaf gitu. Karena wakaf itu sesuatu yang berhenti, manfaatnya yang diambil. Kalau tadi mobil kan manfaatnya yang diambil. Kalau ketakutan dengan pesantren akan terbebani, maka lebih baik mengadakan komunikasi dengan pihak pesantren yang mau dikasih. Apa sih yang dibutuhkan? Kalau dikatakan kalau memang butuh mobil operasional, nggak ada masalah. Kalau bicara biaya itu memang mereka keluar biaya, tapi mereka dapat manfaat. Kalau bicara mobil, Anda masih ingat ya, kita dulu ada yang ngewakafin mobil di STDI. Dia wakafin mobil Mercy. Anda ngomong, bang, kalau Mercy kayaknya aduh berat buat kita, bang. Apalagi mobil sedan, kegunaannya. Akhirnya sampaikan gimana? Kalau kita jual itu mobil Mercy, kita belikan mobil lainnya. Akhirnya kita jual, kita belikan dapat 2 mobil. Satu mobil Station buat dakwah, satu mobil operasional kayak pickup gitu. Jadi mungkin yang perlu dilihat apa yang dibutuhkan oleh pesantren ini. Daripada kita kasih mobil nggak dipakai juga nantinya. Tapi kalau kita membelikan sesuatu yang diperlukan, insya Allah pahalanya akan jadi lebih besar. Hada wallahu alam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.